Ya, pemirsa, Komisi 12 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan PT Pertamina Patraniaga Rabu siang terkait mekanisme dugaan oplosan bahan bakar jenis 90 dan RON 92 yang dilakukan Pertamina Patraniaga. Rapat dengar pendapat digelar Komisi 12 DPR RI dengan Dirut PT Pertamina Patraniaga dan sejumlah perusahaan BBM swasta lainnya. Komisi 12 DPR RI meminta agar Pertamina Patraniaga meluruskan isu pengoplosan BBM jenis Pertamax agar tidak menjadi opini negatif di masyarakat. Dalam rapat dengar pendapat ini, pihak Pertamina membantah tudingan adanya BBM jenis Pertamax yang dioplos dengan BBM jenis Pertalite, sekaligus memastikan bahwa Pertamax yang beredar di masyarakat sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Soal dugaan pengoplosan jenis bahan bakar RON 90 dengan RON 92, Pertamina Patraniaga mengakui hal itu tidak bisa dilakukan. Baik yang dari luar negeri maupun yang dari dalam negeri, itu kita sudah menerima dalam bentuk RON-nya sudah 92. Yang membedakan adalah meskipun sudah dalam RON 90 maupun RON 92, itu sifatnya masih base fuel. Artinya belum ada aditif. Yang kita terima di Pertamina Patraniaga ya. Jadi Pertamina Patraniaga itu mengelola dari terminal sampai ke SPBU. Sementara yang terminal ke belakang itu untuk kapalnya dari Pertamina International Shipping dan untuk kilang dari Pertamina Kilang Internasional Pertamina. Nah, untuk yang di Patraniaga kita menerima di terminal itu sudah dalam bentuk RON 90 dan RON 92, tidak ada proses perubahan RON. Tetapi yang ada untuk Pertamax kita tambahkan aditif. Jadi di situ ada proses penambahan aditif dan proses penambahan warna. Proses inilah yang memberikan keunggulan dan pembedaan dengan produk yang lain. Proses ini adalah proses injeksi blending. Proses blending ini adalah proses yang common dalam produksi minyak yang merupakan bahan cair. Karena minyak ini bahan cair. Jadi memang pasti akan ada proses blending. Ketika kita menambahkan proses blending ini tujuannya adalah untuk meningkatkan value daripada produk tersebut. Jadi base fuel RON 92 ditambahkan aditif agar ada benefitnya, penambahan benefit untuk performansi daripada produk-produk ini. Sehingga pada saat kita menerima, itu pun kita baik dari dalam negeri maupun luar negeri kita mempunyai lab, hasil uji lab. Before loading sama after loading dan before discharge. Sebelum kita bongkar. Setelah kita terima di terminal, itu pun di terminal juga melakukan rutin pengujian kualitas produk di terminal-terminal Pertamina. Nah, itu pun kita terus jaga sampai dengan ke SPBU. Sehingga izin kami menyampaikan, kami berkomitmen dan kami selalu berusaha memastikan bahwa yang dijual di SPBU untuk RON 92 adalah sesuai dengan RON 92. Yang RON 90 adalah sesuai dengan RON 90. Pertamina juga saat ini, mohon izin, kami sangat masif untuk melakukan sidak Q&Q, quality dan quantity. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering mendengar berita, kami berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan, kami berkolaborasi terakhir dengan Bareskrim juga menemukan indikasi-indikasi kecurangan di lapangan. Saat ini seluruh BBM kami memang import, termasuk juga 92 yang kami bawa dari Singapura ya Bapak Ibu. Jadi dalam prosesnya kami sebelum dilakukan tes QC sebelum produk loading di Singapura. Jadi itu kita melakukan quality of certification sebelum produk tersebut loading, termasuk juga pada saat produk discharge. Jadi pada saat produk sudah sampai di Indonesia, juga kita lakukan quality of certification atau test. Nah, di terminal juga kami selalu melakukan QC. Jadi kami juga termasuk, karena kalau kita lihat di terminal kami Bapak Ibu di Vopak itu bukan hanya produk Shell, tapi juga ada produk badan usaha lain. Sehingga kami harus memastikan bahwa produk yang kami bawa itu memang secara speknya, secara standarnya sudah sesuai. Itu selalu dipastikan pada saat produk sampai di terminal. Dan di terminal juga kami selalu melakukan random check, itu dilakukan 2 kali sebulan random check untuk memastikan standar dari BBM kami. Dan juga
memastikan bahwa memang semuanya sesuai dengan spek yang sudah kami bawa, begitu Bapak dan Ibu. Sampling juga sama Lemigas, Bu? Kami saat ini masih menjajaki dengan Lemigas, tetapi kami menggunakan konsultan lain yang memang juga sudah ditunjuk oleh Pertamina. Ini dari dulu, saya tahun 94 sudah mulai dengan Pertamina, pimpinan. Saya tahu betul kualitasnya seperti apa, dari mulai olinya sampai dengan BBM-nya. Itu terus ada peningkatan. Kenapa saya bilang ada peningkatan? Karena di dunia otomotif itu dipakai pada saat itu. 97 dipakai. Dan itu dunia internasional mengakui. Nah, ini harus ada penjelasan yang komprehensif, penjelasan yang detail. Bagaimana yang disebut pengoplosan itu dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Saya sampai tahun 2004 dan seterusnya itu pernah tidak memakai produk Pertamina, mesin dari mobil balap dan mobil biasa pun terdapat misfire. Berarti apa? Berarti terkait pengoplosan ini jangan disebut dilempar dengan Pertamina aja gitu. Jadi kita harus tahu supply chain dan pada saat pendistribusian seperti apa, pencampuran dengan RON itu seperti apa, apakah tadi sempat disampaikan oleh pimpinan dari mulai kilang ataupun impor. Saya sempat sampaikan dan saya pertanyakan, Patra Niaga ini adalah wajah yang terdepan dari Pertamina. Harus dijaga itu, Pak. Nah, bayangkan, saya nggak perlu sebut mereknya. Dunia luar itu melalui minyaknya mereka tahu, oh sebut ini, itu Saudi, sebut ini, oh itu Itali, sebut ini, oh itu Indonesia. Nah, ini harus dijaga. Nah, tugasnya Bapak-bapak Ibu semuanya di sini adalah selain menjaga itu harus berbenah di sini. Harus berbenah. Saya tidak rela karena saya dibesarkan dari dunia otomotif dan saya tahu betul kualitas Pertamina seperti apa. Dan saya nggak rela jaringan seperti ini yang merusak Pertamina.